saya perlu jelaskan bahwa sebetulnya pemekaran Provinsi Papua ini sebetulnya sesuatu yang sudah dibicarakan dan persiapan lama ya. Misalnya terutama kalau di selatan itu kan sudah 20 tahun mereka ini. Dan selama beberapa tahun ini kita juga menyerap aspirasi, masukan bahwa memang keinginan untuk mempercepat pembangunan itu salah satu cara yang paling efektif itu adalah pemekaran di Papua. Bukan hanya provinsi tapi nanti akan terjadi juga di kabupaten kota. Nah, intensif pembicaraan pemekaran ini dimulai secara embrio konkretnya itu pada saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Jilid 2. Setelah Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 itu jadi, Komisi 2 kemudian berkomunikasi dengan pemerintah dan akhirnya diserahkan inisiatifnya kepada kami, dan kami sudah siapkan sebetulnya 5 naskah akademik dan 5 rancangan undang-undang yang melengkapi supaya Papua ini, tanah di Papua ini ada 7 wilayah atau 7 provinsi. Tetapi kemudian karena memang kita punya kemampuan fiskal yang terbatas, maka disepakati pemerintah mendorong 3 dulu. Mungkin dalam waktu dekat akan ada 1 lagi, mungkin baru tahap berikutnya menjadi lengkap 5. Nah, jadi kemudian kita mengikuti proses administratif, hukum dan politik sampailah pada hari Selasa kemarin kita mulai punya draft resmi yang harus kita bahas bersama dengan pemerintah dan teman-teman DPD RI. Nah, secara prinsip sebetulnya pembahasan undang-undang ini sudah hampir selesai, ya. Nah, tinggal tentu kita harus memperkaya apa hal-hal prinsip yang sudah kami sepakati dalam rancangan undang-undang itu dengan menyerap aspirasi. Beberapa yang lalu kami undang Pak Gubernur, kemudian pimpinan MRP dan juga DPRP ke Jakarta. Banyak juga masukan yang mereka sampaikan, ya. Nah, hari ini saya kira kami senang, sama juga dengan di Merauke kemarin, antusiasme semua elemen masyarakat ya, baik itu pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, MRP, DPRP, itu semuanya menyampaikan aspirasi. Prinsipnya sama, mereka sudah tidak lagi persoalkan dengan soal masalah adanya daerah otonomi baru ini. Cuman mereka juga ada ada aspirasi-aspirasi yang perlu disampaikan, dan saya kira itu baik ya. Tadi ada soal ASN bagaimana, kemudian memproteksi orang asli Papua ya, kemudian bagaimana menjaga adat istiadat tetap berlangsung sekalipun nanti ada pemekaran, bagaimana mempercepat proses pembangunan supaya memang efek dari pemekaran yang terjadi. Saya kira ini produktif sekali. Nah, oleh karena itu saya atas nama DPR RI, teman-teman Komisi 2 merasa bergembira, mengapresiasi secara penuh forum yang kita adakan 2 hari ini, baik di Merauke maupun di Jayapura ini. Setelah ini kami sudah minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, harus menyiapkan roadmap, rencana kerja dari pemekaran 3 provinsi ini setelah undang-undang ini. Jadi apa yang harus dilakukan sampai nanti betul-betul provinsi ini berdiri mandiri sendiri, ya, punya pemerintahan yang sudah mapan, punya STOK yang juga kuat, kemudian didukung oleh fasilitas pengaturan yang baik. Ini harus ada. Jadi dengan adanya, kalaupun kemudian kita putuskan nanti menjadi undang-undang, masalah belum selesai, masih panjang, ini masih awal gitu. Ya, ini yang harus kita kawal terus. Dan kami Komisi 2 berkomitmen untuk mengawal terus. Fixnya kapan Pak? Fixnya kapan? Apa itu? Ya, fixnya untuk 3 provinsi ini apa? Katanya isunya kan bilang Oktober sudah penetapan untuk sekretariat, pejabat gubernurnya sudah ada. Fixnya kapan? Oh, enggak. Kalau landai-landai aja gitu. Oh, enggak, itu kan udah diatur dalam undang-undang. Besok insya Allah kami hari Selasa akan putus di tingkat 1 di Komisi 2. Insya Allah hari Kamis tanggal 30 sudah menjadi undang-undang ya di dalam rapat paripurna. Nah, kemudian di situ kan ada diatur ya, paling lambat misalnya dalam 3 bulan harus ditunjuk pejabat gubernur. Nah, kemudian pejabat gubernur menyiapkan dalam waktu 1 tahun apa itu nanti ada di dalam undang-undangnya. Tapi yang jelas fix tahun ini Bapak. Iya, pokoknya iya itu amanat undang-undang.